Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sahabat di dalam Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa. Dikatakan oleh penulis Mazmur ini bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Dari kamus bahasa Indonesia, kata terinjak itu juga bisa ditarik kata terinjak-injak, artinya orang yang diremehkan, orang yang dipandang rendah. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, orang yang diremehkan, orang yang dipandang rendah, Allah adalah tempat perlindungan mereka. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Siapapun yang kita jumpai, bahkan juga keluarga-keluarga kita yang mungkin kondisi keadaan mereka sangat rendah atau kekurangan, bahkan juga ada yang ada di level miskin. Tapi mari kita terus menghargai. Sahabat di dalam Tuhan, kami mengucap syukur dan saya berterima kasih luar biasa karena ada satu pelayanan kami di daerah Depok, Jalan Sawalio, itu daerah yang dianggap kelas rendah. Tetapi kami tidak melihat itu. Kami mencoba melayani jiwa-jiwa yang bisa kami layani, yang bisa mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan salah satu komsel gereja kami itu ada di daerah Jalan Sawalio, yaitu di pinggir danau di kota Depok. Karena itu sahabat di dalam Tuhan, kami melihat setiap jiwa, setiap orang berharga di mata Tuhan. Ini yang luar biasa. Di dalam Tuhan kita tidak boleh meremehkan, merendahkan, atau menganggap orang lain tidak berguna. Karena itu sahabat di dalam Tuhan, kita akan tetap termotivasi untuk memenangkan setiap jiwa bagi Tuhan. Entah dia kalangan dari menengah ke bawah, entah menengah ke atas, semua adalah milik Tuhan. Seorang tokoh dunia yang terkenal, dia pernah berkata, dia gagal menjadi orang percaya alias orang Kristen karena dia tertolak di salah satu tempat ibadah atau di gereja. Nah, kasus seperti ini harusnya tidak boleh terjadi lagi. Kita akan memberikan pelayanan yang terbaik karena kita tahu orang-orang yang terinjak itu dilindungi oleh Tuhan. Bahkan mereka juga disertai oleh Tuhan. Ingat Lazarus yang miskin. Pada saat dia ada di dunia, dia begitu miskin. Bahkan untuk mencari makan pun dari remah-remah roti. Tapi Tuhan menjadi andalannya. Dan saat dia meninggal, justru dia masuk ke dalam kerajaan surga. Dia duduk di pangkuan Abraham di Firdaus. Sementara orang yang berkelimangan harta, kaya, berpakaian lenan halus, dia ada di neraka. Karena itu sahabat di dalam Tuhan, mari saat kita mengiringi Tuhan, kita sungguh-sungguh melihat setiap orang sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda, kecuali mungkin selama di dunia ada yang punya ekonomi tinggi, ada punya uang banyak, ada punya tempat tinggal, ada yang tinggal di emperan, tetapi nilai satu jiwa selalu sama di hadapan Tuhan. Karena itu sahabat di dalam Tuhan, mari kita terus berjiwa besar. Mari kita terus melayani orang-orang yang mungkin dianggap orang lain tidak penting. Dan kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita yakin Tuhan pasti memberkati kita, bahkan Tuhan memberkati
orang-orang yang terinjak, orang-orang yang tidak terpandang atau dianggap rendah, dianggap remeh. Tapi Tuhan menyertai. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kami boleh melihat setiap kesempatan untuk kami bisa melayani setiap orang. Baik itu orang-orang yang terinjak atau orang-orang yang diremehkan, dianggap tidak berdaya. Biarlah Tuhan tempatkan setiap kami untuk melayani mereka dan juga melayani semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.